Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang majelis-majelis dalam organisasi Muhammadiyah. Majelis sebagai unsur pembantu pimpinan persyarikatan memiliki ketentuan sebagai berikut. 1. Majelis bertugas dan menyelenggarakan amal usaha, program dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu. 2. Majelis dibentuk oleh pimpinan pusat, wilayah, daerah, dan pimpinan cabang di tingkat masing-masing sesuai kebutuhan. 6. Majelis pelayanan kesehatan umum. Majelis ini digerakkan oleh Kyai Ahmad Dahlan dan dibantu oleh muridnya atas kesadaran mengamalkan surat Al-Ma'un. Kyai Ahmad Dahlan mendorong mencari anak fakir miskin, menyantuni dan menghimpun, memberikan sandang pangan, mendidik mereka, sholat, dan memberikan kerja yang positif. Ide itu diteruskan oleh Kyai Haji Suja, murid setia Kyai Haji Ahmad Dahlan, yang akhirnya berkembang memiliki banyak rumah yatim, rumah miskin, panti asuhan, rumah sakit, dan balai kesehatan ibu dan anak. Visi pengembangan: berkembangnya fungsi pelayanan kesehatan dan kesejahteraan yang unggul berbasis penolong kesengsaraan UMM. 7. Majelis Pelayanan Sosial. Berdiri bersamaan dengan berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912 dengan nama Bagian Penolong Kesengsaraan UMM. Aktivitas PKO dalam bidang kesehatan yaitu mendirikan rumah sakit dan klinik, bidang sosial mendirikan panti asuhan dan rumah sakit. Visi: berkembangnya fungsi pelayanan sosial yang unggul sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup masyarakat khususnya kaum du'afa sebagai aktualisasi dakwah Muhammadiyah. Misi: 1. Menggerakkan dan menyatukan seluruh potensi Muhammadiyah untuk meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan sosial. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kelembagaan sosial di lingkungan Muhammadiyah. 3. Mengembangkan kemitraan dan jejaring pelayanan sosial. 8. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Majelis Ekonomi dibentuk dalam rangka memajukan perekonomian warga dan anggota Muhammadiyah sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab 2 Pasal 3 Ayat 8 yang berbunyi, membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Dengan mewujudkan sistem jamiah atau jaringan ekonomi Muhammadiyah sebagai revitalisasi gerakan dakwah secara menyeluruh, maka Muhammadiyah terus membangun infrastruktur pendukung jamiah dalam berbagai bentuk. Tugas dan fungsi Majelis Ekonomi: 1. Merumuskan dasar tujuan dan sistem ekonomi Islam. 2. Menggiatkan kegiatan anggota-anggota Muhammadiyah dalam bidang perekonomian anggota Muhammadiyah yang berdiri di luar ikatan persyarikatan. 3. Mendorong terbentuknya wadah atau organisasi perekonomian Islam di luar persyarikatan. 4. Memberikan bantuan dan bimbingan kepada organisasi tersebut dan menjalin hubungan kerjasama dengan Muhammadiyah. 5. Mengusahakan bantuan dan fasilitas kepada pemerintah dan badan-badan lainnya berhubungan dengan bidang ekonomi. 9. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Muhammadiyah memiliki majelis wakaf dan kehartabendaan dimaksudkan agar barang wakaf dari pewakaf tetap lestari abadi, mendatangkan kemanfaatan bagi agama, nusa, dan bangsa, dan orang yang wakaf tetap mendapat amal jariah. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pengemban amanah menjaga, memelihara, dan melestarikan kebaikannya. Tugas dan fungsi majelis wakaf sebagai berikut. 1. Menggiatkan anggota untuk giat berwakaf. 2. Memberikan bimbingan kepada cabang-cabang tentang cara mengurus dan memelihara serta memanfaatkan barang wakaf dan hak milik persyarikatan. 3. Mengurus barang wakaf yang langsung dikuasai oleh pimpinan persyarikatan serta hak milik persyarikatan. 4. Memecahkan kesulitan dan persoalan barang wakaf yang dikuasai oleh persyarikatan. 5. Menyelenggarakan musyawarah kerja dan memberikan bimbingan praktis bidang wakaf dan harta pusaka. 10. Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Majelis ini merupakan majelis yang dibentuk setelah Muktamar Muhammadiyah ke-45 tahun 2005 di Malang, sehingga merupakan majelis baru, namun bukan baru sama sekali karena merupakan kelanjutan dari Lembaga Buruh, Tani, dan Nelayan pada periode sebelumnya.
Majelis ini mencanangkan misinya sebagai berikut: tertatanya kapasitas organisasi dan jaringan aktivitas, pemberdayaan masyarakat yang mampu meletakkan landasan yang kokoh bagi permitisan dan pengembangan sosial dalam masyarakat. Sedangkan misi pengembangan untuk jangka tahun 2005 sampai 2010: 1. Menegakkan keyakinan tauhid sosial sebagai spirit aktivitas pemberdayaan masyarakat. 2. Mewujudkan proses transformasi sosial yang mencakup perubahan kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih luas. 11. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia. Majelis ini didirikan sebagai lanjutan dan penyempurnaan dari Lembaga Keadilan Hukum PP Muhammadiyah pada periode sebelum Muktamar 44 Jakarta 2000 dan Lembaga Hukum dan HAM. Setelah Muktamar 1 Abad dikembangkan menjadi Majelis Hukum dan HAM. Majelis ini memiliki program-program kegiatan dalam 4 divisi, yaitu: 1. Divisi Pendidikan dan Sosialisasi Hukum, 2. Divisi Pemberdayaan SDM dan HAM, 3. Divisi Pembinaan dan Pemberdayaan Pranata Hukum, 4. Divisi Advokasi, Bantuan, dan Konsultasi Hukum. 12. Majelis Lingkungan Hidup. Pendirian majelis ini merupakan pengembangan dari Lembaga Lingkungan Hidup yang dibentuk sebelum Muktamar 1 Abad. Sesudah Muktamar 1 Abad pada tahun 2010 disahkan terbentuknya Majelis Lingkungan Hidup sebagai bentuk konkret dari kepedulian Muhammadiyah dalam mencermati masalah-masalah lingkungan hidup yang dalam perkembangan terakhir banyak muncul permasalahan dalam masyarakat. 13. Majelis Pustaka dan Informasi. Majelis ini mengalami beberapa pergantian nama. Semula di masa Kiai Haji Ahmad Dahlan didirikan Majelis Taman Pustaka, kemudian menjadi Majelis Pustaka, dan sejak Muktamar 45 di Malang dirubah menjadi Lembaga Pustaka dan Informasi. Kemudian pada tahun 2010 pasca Muktamar 1 Abad diubah menjadi Majelis Pustaka dan Informasi dengan tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1. Pengadaan perpustakaan yang memadai di kantor wilayah dan daerah, terutama bahan pustaka yang berisi dokumen persyarikatan sehingga mudah menjadi rujukan publik. 2. Penulisan sejarah Muhammadiyah dan tokoh-tokohnya dan tingkat wilayah dan daerah, agar masing-masing daerah memiliki sejarah perkembangan Muhammadiyah di daerahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.